Selamat pagi Ciani, saya Kusan dari Arsitektur 2020 dan pada hari ini saya ingin mempresentasikan tentang hasil akhir dari tugas ujian akhir semester ini. Jadi setelah ujian tengah semester, kami mulai dengan membuat sebuah patung yang memiliki keyword yang menunjukkan ekspresi atau emosi yang kami paling merasakan selama kami menjalankan studi di perkuliahan arsitektur ini. Dan satu kata kunci yang paling terpikir di pikiran saya adalah anxiety ridden dan juga depression. Anxiety-ridden memiliki arti full of worries and concerns, state of being afraid of the uncertain future. Saya membuat patung manusia yang berbentuk seperti ini, seperti orang yang sedang mengalami anxious dan masalah-masalah dan ketakutan. Dan juga patung manusia saya, bagian apa yang dari patung tersebut memperlihatkan emosi anxiety ridden ini. Menurut saya patung saya cukup memiliki banyak bagian yang dapat menunjukkan anxiety ridden atau depresi itu. Menurut saya bagian pertama adalah kepala yang menunduk ke bawah yang menunjukkan kesedihan dan juga no hope, dan juga berikutnya adalah bagian tangan yang terlihat uratnya karena setelah saya melakukan riset, ternyata saat orang merasakan anxiety ridden dan juga ketakutan sedang khawatir, detak jantung akan jadi lebih cepat dan akan terlihat urat-uratnya di bagian-bagian badannya dan juga mulai keringetan. Lalu patung saya sedang menutupi mukanya dan sedang berpikir, tetapi jarinya sedikit terbuka karena dia takut dan khawatir karena tanaman tersebut adalah objek daripada tugasnya dan dia tidak ingin menghadapi tanaman tersebut. Dan juga berikutnya adalah tensi yang kencang di kakinya yang menunjukkan bahwa dia sedang di state di mana dia tidak tenang dan juga sedang lagi tegang. Lalu kami juga belajar tentang sense atau indera dan non-visual factors, yaitu terutama temperaturnya, lalu soundnya, lalu juga kami juga belajar tentang tekstur. Setelah itu kami mendapatkan tugas ujian akhir semester, yaitu bagaimanakah modifikasi fisik karakter tanamanmu dapat mempengaruhi kualitas ruanganmu dan apakah kami akan memperkuat atau menegasikan ekspresinya. Tapi saya mulai dengan melihat tanaman saya dan melihat karakteristik yang tanaman saya punya. Uh, Setelah saya melihat tanaman saya memilih karakter saya yang melengkung dan struktur yang cukup kuat dan kaku untuk menjadi asal bentuk daripada ruangan yang saya akan buat. Jadi berikut adalah ide-ide yang saya pilih dan saya buat untuk menuju ke hasil akhir yang saya ingin memperlihatkan. Hasil akhir saya beri nama di unending karena saat ruangan tersebut dilihat, ruangan tersebut memiliki bentuk seperti tunnel atau lorong yang panjang yang jika dilihat dari dalam tidak terlihat seperti ada ujungnya, dan juga ini taruh di ujung jurang karena untuk memberi kesan bahwa sculpture atau patung manusia tersebut di dalam tidak ada tempat lain untuk dia pergi, dan juga dia sedang berhadap keluar karena dia takut untuk menghadapi ketakutan yang di dalam, yaitu kegelapan dan tidak ujung yang tidak terlihat, maka itu dia melihat keluar. Dan juga seperti bisa dilihat di gambar section ini, semakin ke belakang semakin sempit dan juga tidak ada cahaya yang dapat masuk ke dalam, maka itu semakin ke dalam semakin gelap dan semakin sempit untuk lebih memperkuat kesan bahwa ruangan tersebut tidak ada ujungnya. Juga ini gambar perspektifnya untuk merasakan bagaimana perasaannya saat ada di dalam ini. Lalu saya jadi penasaran bagaimana jika faktor non-visual yang saya pilih, yaitu bau, bisa memperkuat ekspresi atau emosi yang ada di ruangan tersebut. Saya membuat riset dan riset tersebut menyatakan bahwa bau rumah sakit adalah sebuah bau yang dapat membuat orang merasa lebih anxious dan tegang dan takut. Dan juga saya coba membuat gambar abstraksi daripada bau tersebut. Saya membuatnya melingkar karena saat saya sedang di rumah sakit, memang saya merasa seperti bau rumah sakit mengelilingi saya, dan ada kadang sedikit kecium dan tidak kecium, dan kadang keciumnya sangat kencang dan saya ekspresikannya dengan garis yang terputus-putus, dan juga ada yang tipis dan ada yang tebal. Lalu untuk penutupnya, bau adalah sebuah faktor non visual yang benar-benar memberi dampak yang besar di hidup saya dalam berbagai cara, dan juga menurut saya bau memiliki hubungan yang sangat intim dengan arsitektur karena dengan bau
dapat lebih memberitahu intensi daripada arsitek tersebut, dan juga dapat juga memperkuat atau menegasikan sebuah perasaan yang terdapat di ruangan tersebut. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.